Bab 281. Lebih dari 300 orang bergegas turun, tanpa hambatan di masa depan mereka. Setelah bergegas keluar beberapa mil, Zhu Qianqiu mengeluarkan sebuah meriam, mengocok api dan menyalakannya, menembak ke udara dengan ledakan, diikuti dengan kilatan api, dan meledak dengan ledakan keras. Ini adalah sinyal untuk memberitahu para pahlawan di gunung, dan para pahlawan di kuil akan segera keluar. Ketika Ling Huchong sedang berlari, tiba-tiba dia merasakan sakit di telapak kakinya dan menendang paku yang tajam. Mengetahui ada yang tidak beres, dia buru-buru melompat dan mendarat di pohon, hanya untuk mendengar Zhu Qianqiu dan yang lainnya berteriak, "Oh, tidak, ada hantu di tanah." Semua orang menendang paku di telapak kaki mereka, dan beberapa paku langsung menembus punggung kaki, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Puluhan orang terus menyerbu dengan berani, dan tiba-tiba berteriak dan jatuh ke dalam lubang besar, selusin tombak mencuat dari semak-semak dan menancap ke dalam lubang. Ji Wuxi berteriak, "Pemimpin, cepat kirimkan perintah, mundurlah ke gunung." Ling Huchong melihat situasinya, terlihat jelas bahwa sekte ortodoks penuh dengan jebakan di kaki gunung, jika ia bergegas turun lagi, seluruh pasukan akan musnah, jadi dia segera berteriak dengan keras, "Semuanya, kembali ke kuil Shaolin. Semuanya, kembali ke kuil Shaolin." Dia melompat dari satu puncak pohon ke pohon lainnya, mendekati tepi lubang, mengayunkan pedang panjangnya ke bawah, menikam 3 orang bertombak, jatuh ke tanah, dan mendarat. Dia diharapkan tidak boleh ada paku di pijakan orang ini, dan dia menikam 7 atau 8 orang dalam sekejap. Tombak yang tersisa berteriak dan mundur ke segala arah. Lebih dari 40 orang yang jatuh ke dalam lubang melompat satu persatu, tetapi lebih dari 10 orang tewas di dalam lubang. Ketika Kun Hao melihat keluar, itu gelap gulita. Meskipun ada salju di tanah, ada jebakan di suatu tempat. Semua orang sedih dan terlatih-tatih kembali ke gunung. Untungnya, musuh tidak memanfaatkan momentum untuk mengejarnya. Kun Hao kembali ke kuil dan memeriksa luka mereka di bawah cahaya lilin. 9 dari 10 kaki orang ditusuk dengan darah. Semua orang mengutuk. Jelas bahwa pihak lain telah menabuh genderang dan berteriak selama beberapa jam. Tetapi mereka diam, bersembunyi di lereng gunung. Suara menggali kain dan paku. Paku besi ini panjangnya 1 kaki, 7 inci terkubur di dalam tanah, 3 inci tersingkap di tanah, dan kepala paku tajam. Jika seluruh gunung tertutupi, mungkin jumlahnya ratusan ribu. Tentu saja, banyak paku tajam ini telah dipersiapkan sebelumnya. Musuh sangat disengaja, dan siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan di antara para pahlawan akan tercengang. Ji Wuxi menarik Ling Huchong ke samping, dan berbisik, "Tuan Ling Hu, sama sekali tidak mungkin bagi semua orang untuk mundur bersama. Kami memikirkannya siang dan malam, hanya berharap untuk menyelamatkan wanita suci dari bahaya. Untuk masalah penting ini, kami harus melakukannya." Tanya tuan muda telah menanggungnya sendirian. Ling Huchong berkata dengan heran, "Apa maksudmu?" Ji Wuxi berkata, "Tentu saja aku tahu bahwa tuan muda itu benar, dan dia tidak akan pernah pergi sendiri. Tapi semua orang berkorban di sini, siapa yang akan membalas dendam besar ini untuk semua orang di masa depan? Bibi suci terjebak di penjara yang keras, dan siapa yang akan menyelamatkannya untuk dilahirkan kembali?" Ling Huchong tersenyum dan berkata, "Ternyata, kakak Ji ingin aku melakukannya, turun gunung sendirian untuk melarikan diri. Haf, semua orang mati begitu mereka mati, jadi bagaimana mereka bisa begitu peduli? Siapa di dunia ini yang tidak akan mati? Kami mati bersama, dan orang suci itu terjebak di penjara, dan akan mati di masa depan. Meskipun sekte ortodoks menang hari ini, itu dihitung. Setelah 10 tahun, bukankah mereka semua mati? Perbedaan antara kemenangan dan kekalahan tidak lebih dari perbedaan antara kematian dini dan kematian akhir." Ji Wuxi membujuknya tidak mendengarkan, dan tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Tetapi jika dia tidak memanfaatkan kegelapan untuk melarikan diri malam ini, besok subuh, musuh akan menyerang secara besar-besaran, dan tidak akan ada peluang untuk melarikan diri, jadi aku hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba saya mendengar beberapa orang tertawa bahagia. Semakin mereka tertawa, semakin bahagia mereka. Setelah kekalahan kelompok pahlawan, duduk di kuil, hidup mereka dipertaruhkan, dan masih ada orang yang tertawa bahagia. Ketika Ling Huchong dan Ji Wuxi mendengarnya, mereka tahu itu adalah 6 dewa lembah persik, dan mereka semua berpikir, hanya ada 6 monster di dunia ini. Ketika kamu akan mati, kamu masih bisa tertawa seperti ini.
Hanya satu dari 6 makhluk abadi di lembah Peach yang berkata, ada orang bodoh seperti itu di dunia. Letakkan kakimu yang bagus di atas kuku, hahaha, aku jadi tertawa. Orang lain berkata, kamu idiot, kamu harus coba lihat seberapa kuat kakimu, atau apakah sudah dipaku. Haha, kuku besi cukup pakai, dan rasanya sangat nyaman. Orang lain tertawa, kamu harus mencobanya. Rasanya seperti paku besi menusuk kakimu, mengapa tidak menggunakan palu besar untuk memukul sendiri paku besi dari punggung kaki? Hahaha, hehehe, hehehe. 6 bersaudara tertawa terengah-engah, seolah-olah itu adalah hal yang konyol di dunia tidak lebih dari ini. Kun Hao yang tertusuk paku besi sudah berteriak kesakitan, tetapi kebetulan ada orang-orang bodoh yang menertawakan mereka, dan mereka semua mengutuk. Namun, sangat sulit untuk memarahi 6 dewa lembah persik, dan dia harus memperdebatkan setiap kalimat dengan Anda. Jika Anda memanggilnya, pencuri ibu yang lurus, dia akan bertanya mengapa Anda adalah ibu yang lurus, dan bukan pelacur, dan pasti bajingan. Tiba-tiba, ada banyak kebisingan di aula, dan seseorang mengambil senjata dan ingin melakukannya. Melihat situasi di luar kendali, Ling Huchong tiba-tiba berteriak, "Hei, benda apa ini? Menarik, menarik, sangat aneh. Menarik." Ling Huchong berkata, saya melihat 6 tikus menggigit kucing dan berlari ke sini. Keenam makhluk abadi dari lembah persik sangat gembira, dan berkata, kami belum pernah melihat tikus menggigit kucing. Kemana mereka pergi? Menunjuk, berkata, lewati sana. Tao Gengxian meraih pergelangan tangannya dan berkata, pergi, pergi. Semuanya pergi dan lihatlah. Kun Hao tahu bahwa Ling Huchong berputar-putar memanggil mereka 6 tikus, tetapi mereka sebenarnya percaya itu benar, mereka semua tertawa terbahak-bahak. 6 dewa lembah persik mengepung Ling Huchong dan berlari menuju aula belakang. Ling Huchong tersenyum dan berkata, benar bukan? Tao Sixian berkata, kenapa aku tidak melihatnya? Ling Huchong sengaja membawa mereka pergi, agar tidak berkelahi dengan rombongan pahlawan, lalu menunjuk jari secara acak, ketujuh orang itu berjalan menjauh. Dengan keras, Tao Gengxian mendorong pintu aula samping, dan tidak ada yang terlihat di dalamnya. Ling Huchong tersenyum dan berkata, 6 tikus membawa seekor kucing besar dan masuk ke dalam lubang. Tao Gen Immortal berkata, jangan bohong. Sebuah patung batu bodhisattva duduk menghadap dinding. Tao Gengxian pergi dan menyalakan lampu minyak di altar, dan berkata, di mana ada lubang? Ayo usir tikusnya. Dia mengambil lampu minyak dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada lubang. Immortal Taozi, saya khawatir itu di belakang bodhisattva. Tao Gan Immortal berkata, di belakang bodhisattva adalah kita bertujuh, apakah kita tikus? Immortal Taozi berkata, bodhisattva menghadap ke dinding, dan punggungnya adalah depan. Tao Gengxian berkata, kamu jelas salah, tetapi kamu tidak mengakuinya. Bagaimana bisa bagian belakang menjadi bagian depan? Tao Huaxian berkata, apakah itu bagian belakang atau depan? Mari kita pisahkan dan lihat. Tao Yexian, Tao Shixianqi berkata, tepat. Mereka bertiga mengulurkan tangan untuk menarik patung batu itu. Ling Huchong berteriak, tidak mungkin, ini Patriark Bodhidharma. Dia tahu Patriark Bodhidharma adalah Patriark Kuil Shaolin, pemimpin seni bela diri Kuil Shaolin Kunlun, yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, adalah keturunan dari Patriark Bodhidharma. Bodhidharma menghadap tembok selama 9 tahun dan akhirnya menyadari pencerahannya. Oleh karena itu patung Bodhidharma yang diabadikan di candi juga menghadap tembok. Patriark Bodhidharma juga merupakan leluhur dari sekte Zen di Tiongkok, dan dia sangat dihormati baik dalam seni bela diri maupun agama Buddha. Kali ini ketika mereka datang ke kuil Shaolin, semua pahlawan mematuhi peringatannya dan tidak merusak apapun di kuil. Patung batu Patriark Bodhidharma tidak boleh diremehkan. Tapi Peach Blossom Immortal dan yang lainnya sudah liar, jadi mereka tidak menghiraukan panggilan Ling Huchong. Mereka bertiga mengerahkan semua kekuatan mereka bersama-sama. Kekuatannya lebih dari 1000 kati, mereka hanya bisa mendengar suara bergulir, dan mereka membalikkan patung Bodhidharma. Tiba-tiba, ketujuh orang itu berteriak serempak, dan melihat sebuah pelat besi perlahan naik di depan mereka, memperlihatkan sebuah lubang besar. Mekanisme pelat besi sudah lama berkarat, dan sangat kusut, di bawah tarikan Tao Huaxian dan 3 lainnya yang kuat, mengeluarkan suara berderit, yang membuat telinga masam. Tao Sixian berseru, memang ada lubang. Tao Gengxian berkata, pergi dan lihat ke 6 tikus yang membawa kucing itu. Dia menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam lubang.
Tao Ganxian dan 5 orang lainnya, yang rela tertinggal, masuk satu demi satu. Bagian dalam gua tampak besar, setelah ke-6 orang itu masuk, mereka bisa mendengar suara langkah kaki. Namun sesaat kemudian, ke-6 orang itu berteriak dan berlari keluar lagi. Tao Zixian berseru, di dalam gelap gulita, tanpa dasar. Tao Yexian berkata, karena gelap gulita, bagaimana Anda tahu pasti sangat dalam. Mungkin setelah beberapa langkah lagi, kita akan mencapai akhir. Tao Zixiandao, karena Anda tahu bahwa Anda akan mencapai akhir setelah beberapa langkah, mengapa Anda tidak mengambil beberapa langkah lagi sehingga Anda dapat mengetahui di mana akhirnya? Tao Yexiandao, saya mengatakan mungkin, tetapi tidak pasti. Mungkin ada perbedaan besar antara itu dan pasti. Tao Zixian berkata, karena kamu tahu itu, mungkin, mengapa repot-repot untuk mengatakan lebih banyak? Tao Ganxian berkata, apa yang kamu perdebatkan? Cepat dan ambil 2 obor, masuk dan lihat. Tao Shixiandao, mengapa hanya memesan 2, tidak bisakah kamu memesan 3? Peach Blossom 4 obor dinyalakan di kaki meja, dan ke-6 orang itu saling merebut obor dan masuk ke dalam lubang. Ling Hu Chong merenung, lihatlah penampakan ini. Itu jelas terowongan rahasia kuil Shaolin. Saya terjebak di Gusan Meizuang hari itu, dan saya juga melewati terowongan panjang. Mungkin Ying Ying dipenjara di dalamnya. Memikirkan hal ini, jantung berdebar kencang, dia segera menyelam ke dalam lubang, mempercepat langkahnya, dan menyusul 6 dewa lembah persik. Terowongan ini sangat luas, sama sekali berbeda dengan terowongan sempit dan lembab di Meizuang. Hanya bau berjamur di dalam gua yang sangat menyengat, dan sulit bernafas. Bab 282. Tao Zixian berkata, 6 tikus masih hilang. Saya khawatir mereka tidak masuk ke lubang ini. Mari kita kembali dan mencari di tempat lain. Tao Ganxian berkata, belum terlambat untuk kembali ketika kita mencapai akhir mereka bertujuh. Berjalan beberapa saat, dan tiba-tiba terdengar suara siulan, dan tongkat Zen di udara langsung mengenai kepala. Peach Blossom Immortal berjalan di depan, melompat mundur dengan tergesa-gesa, dan menghantam dada Peach Zixian dengan keras. Saya melihat seorang biksu memegang tongkat Zen dan dengan cepat melesat ke dinding gunung di sebelah kanan. Peach Blossom Immortal sangat marah, dan berteriak, nenekmu adalah seorang pencuri, tetapi kamu bersembunyi di sini untuk berkomplot melawan tuannya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih dinding gunung, dan dengan suara siulan, tongkat Zen lainnya datang, keluar dari dinding gunung di sebelah kiri. Tongkat ini memblokir semua rute pelarian Peach Blossom Immortal, dia tidak punya cara untuk mundur, jadi dia harus bergerak maju. Tepat saat kaki kirinya mendarat, tongkat Zen lain terbang keluar dari sisi kanannya. Saat ini, Ling Hu Chong dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang memegang tongkat Zen bukanlah orang yang hidup, melainkan pria kuning dan perunggu cerah yang dimanipulasi oleh mekanisme tersebut. Tetapi perangkat tersebut sangat cerdik, asalkan seseorang menginjak mekanisme bawah tanah tersebut, tongkat Zen akan ditembakkan, dan staf akan maju dan mundur sebagai tanggapan. Setiap tongkat sangat indah dan kuat. Peri bunga persik mengeluarkan batang besi pendek untuk memblokir bingkai, terdengar ledakan keras, batang besi pendek terguncang dan terbang keluar dari tangannya. Peach Blossom Immortal berteriak, "Ahyo!" berguling di tanah, dan dirobohkan dengan tongkat besi Zen lagi. Immortal Taogen dan Immortal Taozi masing-masing menarik tongkat besi pendek, dan bergegas menyelamatkan saudara mereka, dan mereka memblokirnya dengan kedua tongkat pada saat yang bersamaan. Tapi begitu satu tongkat lewat, 2 tongkat datang lagi, Tao Ganxian, Tao Yexian, dan Tao Shixian masuk. 5 batang besi pendek menjauh, bertarung dengan tongkat Zen yang terus membentur kedua dinding. Meskipun biksu tembaga yang menggunakan tongkat Zen adalah benda mati, orang yang memasangnya pada saat itu adalah seorang ahli pengrajin dengan pikiran yang sangat cerdas, entah dia sendiri yang memiliki keterampilan unik Shaolin, atau ada biksu terkemuka Shaolin yang menunjuk ke arahnya, jadi setiap kali biksu tembaga ini memukul dengan tongkat mereka, itu adalah gerakan yang luar biasa, dan ada titik lain yang sangat kuat. Lengan biksu perunggu dan tongkat Zen semuanya terbuat dari besi, dengan berat hampir 100 kati ditambah traksi mekanis, gaya ke bawah sekuat kekuatan master yang kuat. Meskipun 6 dewa Taogu kuat dalam seni bela diri, batang besi pendek terlalu pendek untuk memblokir benturan tongkat Zen. Keenam bersaudara itu mengeluh tak terkendali, mereka hanya ingin berhenti. Angin bersiul di jalan belakang dipenuhi bayang-bayang tongkat Zen, tetapi setiap kali mereka melangkah maju, beberapa biksu perunggu bergabung dalam serangan mengapit.
Melihat bahayanya, Ling Hu Chong juga melihat bahwa gerakan biksu tembaga ini sangat tepat, dan setiap gerakan memiliki kelemahan yang sangat besar, maka dia segera mengeluarkan pedang panjangnya dan menusuk pergelangan tangan kedua biksu perunggu tersebut. Percikan memercik sedikit, tapi pedang panjang itu menjentikkan. Pada saat ini, Tao Gengxian tiba-tiba mendengar teriakan nyaring, dipukul oleh tongkat Zen dan jatuh ke tanah. Ling Hu Chong sudah ketakutan, tapi pikirannya semakin bingung. Dia melihat tongkat Zen itu bergetar, dan tanpa pikir panjang, dia menghunuskan dua pedang lagi dengan dua dentang, dan masih mengenai titik vital biksu tembaga itu. Pekerjaan itu sangat indah dan cerdik, hanya mengikis beberapa tembaga hijau di dada biksu tembaga dan perut bagian bawah. Angin bertiup di atas kepalanya, dan tongkat besi menutupinya. Ling Hu Chong terkejut, melangkah maju untuk mengelak, dan membentur tongkat besi Zen lainnya di kiri depan. Tiba-tiba, matanya menjadi gelap, dan kemudian dia tidak bisa melihat apa-apa. Ternyata 6 dewa lembah persik membawa 4 obor dan melemparkannya ke tanah saat mereka bertarung melawan biksu perunggu. Ketika Ling Hu Chong meraihnya, 3 obor sudah padam, dan ketika dia mengelak beberapa batang, bahkan obor keempat pun ikut padam. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia bingung harus berbuat apa, dan kemudian ada rasa sakit yang tajam di bahu kirinya, dan dia jatuh, tetapi dia mendengar, "Ah yo, mai ibu." Ling Hu Chong bersujud di tanah, ia hanya mendengar desiran angin di belakangnya, dan suara tongkat Zen yang disapu, seperti berada dalam mimpi buruk. Rasa takut di hatinya telah mencapai puncaknya, tetapi ia sama sekali tak berdaya. Namun segera angin berangsur-angsur mereda, dan suara kicau dan celoteh berlanjut, seolah-olah para biksu tembaga telah kembali ke posisi semula. Tiba-tiba matanya berbinar, dan seseorang berteriak, "Tuan Ling Hu, apakah Anda di sini?" Seseorang masuk, dan sangat terkejut mendengar, dari Ji Wuxi." Ling Hu Chong berkata, jangan ke sini, mekanismenya sangat ampuh." Ji Wuxi menunggu lama sampai Ling Hu Chong tidak kembali. Dia khawatir, lebih-lebih dari 10 orang mencari sepanjang jalan untuk menemukan terowongan di aula Bodhidharma di pintu masuk. Melihat Ling Hu Chong dan 6 dewa lembah persik tergeletak di tanah, tubuh mereka berlumuran darah, mereka semua ngeri. Su Qianqiu berteriak, "Tuan Ling Hu, ada apa denganmu?" Ling Hu Chong berkata, "Diam, mekanismenya akan dipicu jika kamu bergerak." Su Qianqiu berkata, "Ya, bagaimana kalau saya menggunakan cambuk lembut untuk menyeret kamu keluar?" Ling Hu Chong berkata, "Itu yang terbaik." Su Qianqiu melemparkan cambuk lembut, melilit kaki kiri Tao Zixian, dan menyeretnya ke tanah. Tao Zixian sedang berbaring di bagian terluar terowongan. Su Qianqiu menariknya keluar, lalu membungkus kaki kanan Ling Hu Chong dengan cambuk lembut, berteriak, "Aku telah menyinggungmu." Dan menariknya keluar lagi. Dengan cara ini, 5 dewa Taogu lainnya ditarik keluar satu demi satu, dan motivasinya tidak tersentuh, dan biksu tembaga yang dipasang di 2 dinding tidak melompat keluar untuk menyakiti siapapun lagi. Ling Hu Chong berdiri dengan goyah, dan pergi memeriksa 6 dewa lembah persik. Bahu dan punggung ke-6 orang itu terluka oleh tongkat Zen. Untungnya ke-6 orang itu berkulit tebal dan berdaging tebal, dan mereka melawan dengan kekuatan batin yang dalam, sehingga semuanya hanya menderita luka kulit dan daging. Peach Blossom Immortal segera menyombongkan diri. Para biksu yang terbuat dari tembaga dan besi ini sangat kuat, tetapi mereka semua dihancurkan oleh 6 dewa dari lembah persik. Tidak lebih dari 6 saudara laki-lakiku. Ling Hu Chong menahan rasa sakit di bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, siapa yang bisa dibandingkan dengan 6 dewa lembah persik?" Su Qianqiu bertanya, "Tuan Ling Hu, apa yang terjadi?" Ling Hu Chong secara singkat menjelaskan situasinya, dan berkata, "Sebagian besar orang suci di penjara di dalamnya. Bagaimana kita bisa berpikir untuk menghancurkan biksu tembaga ini?" Su Qianqiu melirik ke 6 makhluk abadi di lembah persik, dan berkata, "Ternyata biksu tembaga itu belum dihancurkan." Tao Ganxian berkata, "Seberapa sulitkah untuk menghancurkan biksu perunggu? Kami hanya tidak ingin bergerak untuk sementara waktu." Tao Zixian berkata, "Ya, kemanapun 6 dewa Taogu pergi, semuanya tak terkalahkan. Tak terkalahkan dan tak terkalahkan." Ji Wuxi berkata, "Saya tidak tahu seberapa kuat para biksu perunggu ini. Bagaimana kalau meminta 6 dewa Taogu untuk masuk dan memicu Mokuo, sehingga semua orang dapat membuka mata mereka?" 6 dewa lembah persik baru saja banyak menderita, jadi mereka tidak mau maju untuk menghargai kesulitan tongkat Zen terbang dan tidak ada tempat untuk melarikan diri.
Tao Ganxian berkata, semua orang pernah melihat kucing menangkap tikus, tetapi apakah ada yang melihat tikus menangkap kucing? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Keenam saudara laki-lakinya memiliki keterampilan unik lainnya, dan ketika menghadapi masalah yang sulit, mereka tidak bisa menjawabnya, jadi mereka membicarakannya dan mengganti topik pembicaraan. Ling Hu Chong berkata, siapapun tolong pindahkan beberapa batu besar, semuanya harus 1 atau 200 kati. Segera, 3 orang keluar dan membawa masuk 3 batu besar, semuanya adalah bebatuan stalagmit di halaman Shaolin. Kuil, Ling Hu Chong mengambil sepotong, menyalurkan kekuatan batinnya, dan berguling-guling di tanah. Hanya ada suara gemuruh, memicu ledakan, kedua dinding berderit, dan biksu tembaga melintas satu persatu, bayang-bayang tongkat mereka bergetar di depan mata mereka, siulan angin berlanjut, dan tongkat besi menyapu dan menyerang secara vertikal. Setelah sekian lama, satu persatu barulah biksu perunggu itu mundur ke dinding batu. Kun Hao hanya bisa menatap dengan terpesona dan tidak bisa berhenti berbicara. Ji Wuxi berkata, Tuanku, biksu tembaga ini ditarik oleh katrol mekanis, dan kadang-kadang kekuatan katrol habis. Manusia besi hanya bisa bergerak lagi setelah winch digunakan untuk mengencangkan pegas dan rantai besi. Gulung saja beberapa kali dengan batu besar, katrolnya tidak akan bergerak lagi. Begitu tenaganya habis, biksu tembaga itu tidak bisa bergerak. Bab 283, Ling Hu Chong sangat ingin menyelamatkan Ying Ying dari bahaya, dan berkata, saya melihat bahwa tongkat biksu tembaga tidak lambat, saya tidak tahu berapa kali menari, musim semi habis, coba lagi 7 atau 8 kali, langit juga fajar, saudara mana yang punya pedang, tolong pinjam. Melangkah maju, mengeluarkan pedang dari sarungnya, dan berkata, Tuanku, senjata ini cukup tajam. Ling Hu Chong melihat pria itu memiliki hidung mancung, mata dalam, dan janggut kuning di bawah dagunya, berasal dari wilayah barat. Setelah menerima pisau, dia benar-benar kedinginan dan sangat tidak biasa, dan berkata, terima kasih. Saya ingin meminjam pedang saudara laki-laki saya untuk memotong tongkat besi pria perunggu. Jika ada kerusakan, jangan salahkan. Pria itu tertawa, untuk menjemput wanita suci, hidup setiap orang tidak ragu-ragu, pedang adalah benda di luar tubuh, jadi apa gunanya? Ling Hu Chong mengangguk dan melangkah maju. Keenam peri di lembah persik berteriak bersama-sama, hati-hati. Ling Hu Chong maju 2 langkah lagi, dan dengan suara mendesing, dia memukul kepalanya dengan tongkat Zen. Ini adalah ketiga kalinya dia melihat gerakan ini, dia mengangkat pisaunya tanpa berpikir, dan dengan mengejek, pergelangan tangan kanan biksu tembaga itu putus, dan tangan besi serta tongkatnya jatuh ke tanah. Meskipun biksu itu terbuat dari tembaga, wajah dan tubuhnya berwarna kuning dan jernih, tetapi lengan dan tongkat zennya terbuat dari besi. Puji Ling Hu Chong, pedang yang sangat berharga. Awalnya, dia takut pisau itu tidak akan cukup tajam untuk memotong pergelangan tangan biksu tembaga itu dalam satu gerakan, tetapi ketika dia melihat pisau itu memotong besi seperti lumpur, dia segera mengangkat semangatnya, menggesek 2 kali, dan memotongnya, 2 pergelangan tangan biksu tembaga. Dia menggunakan pisau sebagai pedang, dan yang dia gunakan hanyalah trik di 9 pedang kesepian. Biksu perunggu terus menyerang dari 2 dinding, tetapi ketika pergelangan tangannya patah, tongkat Zen jatuh, meskipun lengannya masih melambai ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, tetapi tanpa tongkat Zen, tidak ada ancaman sama sekali. Ling Hu Chong melihat bahwa saat dia bergerak maju, trik yang dilakukan oleh biksu tembaga menjadi lebih halus, dan diam-diam dia mengaguminya, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah benda mati yang terbuat dari tembaga dan besi tuang, sampah. Sekelompok pahlawan mengikutinya dengan obor terangkat tinggi untuk menerangi dia, setelah memotong lebih dari 100 tangan besi, tidak ada biksu tembaga yang melompat keluar dari dinding batu. Ketika seseorang menghitungnya, total ada 108 biksu besi. Sekelompok pahlawan bersorak serempak di dalam terowongan, yang membuat telinga semua orang berdengung. Ling Hu Chong sangat ingin melihat Ying Ying secepatnya, jadi dia mengambil obor dan bergegas maju. Dia berhati-hati di sepanjang jalan, takut dia akan bertemu jebakan lagi. Beberapa gua alam tidak pernah menemukan jebakan apapun. Tiba-tiba, ada cahaya redup bersinar di depannya. Ling Hu Chong bergegas maju, melangkah maju, telapak kakinya melunak, dan dia menginjak lapisan salju. Pada saat yang sama, semburan segar udara dingin mengalir ke dadanya, dan tubuhnya sudah berada di udara ruang kosong.
Dia melihat sekeliling, di malam yang gelap, salju tebal berterbangan dan turun, dan dia bisa mendengar suara gemericik air, tetapi dia berada di tepi sungai pegunungan. Seketika saya merasa sangat kecewa, ternyata terowongan ini tidak mengarah ke tempat penjara penuh. Tapi Ji Wuxi berkata di belakangnya, semua orang menyebarkan berita, jangan bersuara, kemungkinan besar kita sudah berada di kaki Gunung Shaoxi. Ling Hu Chong bertanya, mungkinkah kita keluar dari bahaya? Ji Wuxi berkata, Tuan muda di tengah musim dingin, sungai di gunung telah lama membeku dan tidak akan ada air, sepertinya kita telah mencapai kaki gunung melalui terowongan. Kata Zhu Qianqiu dengan gembira, ya, kami tidak sengaja menemukan terowongan rahasia kuil Shaolin. Terkejut dan terkejut, Ling Hu Chong mengembalikan pedang berharga itu kepada pahlawan wilayah barat, dan berkata, kalau begitu cepat kirim pesan, dan tanya semua orang untuk keluar dari terowongan. Ji Wuxi memerintahkan semua orang untuk bubar untuk menjelajahi jalan, dan kemudian memerintahkan lusinan orang untuk menjaga pintu keluar terowongan jauh untuk mencegah musuh menyerang secara tiba-tiba. Jika bagian depan dan belakang terowongan diblokir, saudara-saudara yang telah tidak keluar pada waktunya akan terjebak sampai mati. Tidak lama kemudian, beberapa pencari jalan melaporkan bahwa mereka memang telah sampai di kaki Gunung Shaoxi. Mereka berada di belakang gunung, dan mereka dapat melihat biara di puncak gunung ketika mereka melihat ke atas. Kun Hao tidak keluar dari bahaya saat ini, dan tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Jumlah Haoshi yang keluar dari terowongan berangsur-angsur meningkat, dan mayat yang terluka serta yang mati juga dibawa keluar. Kun Hao melarikan diri dari kematian, meskipun mereka tidak bersorak keras, mereka berbisik secara pribadi, semuanya sangat bahagia. Beruang hitam di antara dua beruang di mobil berkata, pemimpin, bajingan itu hanya mengira kita masih di kuil, mengapa kita tidak menyerang pantat mereka dan memotong ekor bajingan itu, untuk mengeluarkan roh jahat di dada kita. Tao Ganxian menyela, bajingan itu memiliki ekor, itu bagus. Tapi bajingan itu adalah telur, apakah telur itu memiliki ekor? Ling Hu Chong berkata, kami datang ke kuil Shaolin untuk menyambut wanita suci. Sejak wanita suci tidak bisa mendapatkannya, kita harus terus mencarinya. Bunuh. Bai Xiong berkata, setidaknya aku ingin menangkap beberapa bajingan dan memakannya, terlepas dari apakah dia memiliki ekor, atau mereka akan menggertaknya terlalu banyak. Ling Hu Chong berkata, tolong sampaikan perintah, semua orang. Bubar, dan jika kau bertemu sekte ortodoks, sebaiknya jangan berkelahi atau melakukan kekerasan. Siapapun yang mendengar berita tentang orang suci harus menyebar itu luas. Selama Ling Hu Chong masih hidup, tidak peduli berapa banyak kesulitan dan bahaya yang saya lalui, bahkan jika saya tidak hidup, saya akan menyelamatkan orang suci. Gu keluar dari masalah, suruh semua saudara di kuil datang keluar. Ji Wuxi berjalan ke pintu keluar terowongan, memanggil ke dalam beberapa kali, dan setelah beberapa saat, memanggil beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab, dan kemudian dia kembali, mereka semua keluar. Ling Hu Chong tiba-tiba memiliki kepolosan seperti anak kecil, dan berkata, mari kita berteriak 3 kali bersama-sama, sehingga orang-orang di gereja ortodoks akan terkejut. Zhu Qianqiu tersenyum dan berkata, hebat. Semua orang berteriak serempak dengan pemimpinnya. Petik 2. Ling Hu Chong mengerahkan kekuatan batinnya dan berteriak, semuanya berteriak, 1, 2, 3. Hei! Kami turun gunung. Ribuan orang berteriak serempak, hei, kami turun gunung. Ling Hu Chong teriak lagi, kalian menikmati salju di gunung. Sekelompok pahlawan berteriak, kalian bisa menikmati salju di gunung. Ling Hu Chong memanggil lagi, pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir akan ada masanya nanti. Sekelompok pahlawan juga berteriak, pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir selamanya. Akan ada masanya nanti. Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tiba-tiba seseorang berteriak keras, kamu bajingan anak kura-kura, pergilah ke generasi ke-8. Belas nenek moyang nenekmu. Ribuan orang meneriakkan sumpah serapah dan cabul serempak, mengguncang lembah, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ling Hu Chong berteriak keras, oke, jangan berteriak, ayo. Kun Hao berteriak dengan semangat, lalu berteriak, oke, jangan berteriak, ayo. Tidak ada gerakan, dan langit semakin cerah, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal dan bubar. Ling Hu Chong berpikir dalam hati,
hal penting pertama yang ada di depan kita adalah mencari tahu di mana Ying berada, dan yang kedua adalah mencari tahu siapa yang membunuh dua Tuan Dingxian dan Ding Yi. Jika kita ingin melakukan dua hal penting ini, di mana haruskah kita pergi? Benarkah? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak saya. Biksu Shaolin dan orang-orang di gereja ortodoks tahu bahwa kita semua telah menuruni Gunung Shaoxi. Karena kita tidak dapat dikepung dan dimusnahkan, kita secara alami akan pergi kembali ke kuil Shaolin. Mungkin mereka akan membawa Ying bersama mereka. Lakukan dua ini, saya harus kembali ke Shaolin. Kemudian dia berpikir, jika Anda ingin bergabung dengan kuil Shaolin, semakin sedikit orang yang Anda miliki, semakin baik, tetapi kamu tidak bisa membiarkan Ji Wuxi dan mereka pergi bersama. Sekarang, siang Ji Wuxi, lelaki tua itu, Zhu Tianqiu, Lan Feng Huang, Huang Boliu dan lainnya mengucapkan selamat tinggal. Dia berkata, semua orang akan bekerja keras secara terpisah, dan setelah kami menyambut wanita suci, kita akan mengadakan pertemuan yang menyenangkan. Ji Wuxi bertanya, Tuan Muda, kemana Anda akan pergi? Ling Hu Chong berkata, adik laki-laki saya akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan wanita suci yang akan saya ceritakan secara rinci di masa depan. Semua orang tidak berani bertanya lebih banyak, jadi mereka memberi hormat dan segera mengucapkan selamat tinggal. Bab 284. Saat itu, lelaki tua itu menunggu rumor tersebut menyebar, namun Kun Hao tidak mempercayainya lagi. Untuk menyelamatkan nyawa Ling Hu Chong, dia rela pergi ke kuil Shaolin untuk mati. Semua orang memuji dia karena kasih sayang dan kebenarannya yang dalam, tetapi itu juga lucu. Mereka merasa wanita tertua ini terlalu agresif dan agresif. Dia jelas mencintainya, tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupinya, yang mana tidak bisa dihindari. Masalah ini tidak hanya diketahui oleh para pahlawan bidat dan bidat di bawah sekte iblis, tetapi juga banyak orang baik telah mendengarnya, dan obrolan sehari-hari mereka sering dijadikan bahan tertawaan. Pada saat ini, ketika Kun Hao tiba-tiba melihat Ling Hu Chong muncul, dia bingung harus berbuat apa ketika dia penuh kejutan. Orang tua itu berkata, Tuan Ling Hu, Bibi Suci telah memerintahkan kami untuk membunuhmu. Tapi kamu sangat ahli dalam seni bela diri. Baru saja aku merindukanmu dengan pisau. Aku menerima bahwa kamu penyayang dan tidak mengambil milikku, hidup. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Semua orang teman, semua orang telah menyaksikan bahwa kami pasti tidak mau membunuh Tuan Ling Hu. Kami benar-benar tidak bisa membunuhnya, orang tua saya tidak bisa, dan tentu saja Anda juga tidak bisa. Bukan begitu, semua orang tertawa dan berkata, tepat satu orang berkata, baru saja kami melakukan pertarungan yang mendebarkan dan kejam. Kedua belah pihak kelelahan karena pertempuran, dan tidak ada yang bisa membunuh yang lain, jadi kami tidak punya pilihan selain untuk berhenti berkelahi. Semua orang mungkin juga berjuang untuk anggur. Jika ada pahlawan yang bisa membuat Ling Hu Tuan Muda mabuk sampai mati, dan ketika saya melihat Bibi Suci di masa depan, saya akan mendapat penjelasan. Kelompok para pahlawan tertawa terbahak-bahak, dan mereka semua berkata, luar biasa, luar biasa. Orang lain tertawa dan berkata, Bibi Suci hanya memerintahkan kami untuk membunuh Tuan Ling Hu, tetapi tidak ada aturan bahwa Anda di sebuah restoran, lebih dari 40 orang memenuhi 6 meja. Beberapa orang mengetuk meja dan menepuk kursi sambil berteriak, ayo anggur. Begitu Ling Hu Chong duduk, dia bertanya, ada apa dengan orang suci itu? Aku sangat khawatir. Kun Hao sangat gembira mendengarnya, dia sangat peduli. Orang tua itu berkata, semua orang telah memutuskan untuk pergi ke kuil Shaolin pada tanggal 15 Desember untuk menjemput gadis suci itu keluar dari kuil. Hari-hari ini, semua orang berdebat tentang siapa yang harus menjadi pemimpin aliansi, yang sangat merusak perdamaian. Tuan Ling Hu tiba, tetapi bisakah kita pergi ke kuil Shaolin lagi? Itu tidak bisa lebih baik. Jika Anda bukan pemimpinnya, siapa lagi? Jika orang lain, bahkan jika wanita suci itu dijemput, dia tidak akan bahagia. Seorang lelaki tua berjanggut putih berkata sambil tersenyum, ya, selama Anda membiarkan Tuan Rubah bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Bahkan jika Anda menghadapi kesulitan untuk sementara waktu dan Anda tidak bisa bertemu wanita suci, selama dia mendengar beritanya, kamu akan sangat bahagia. Tuan Ling Hu adalah orang yang menjadi pemimpin aliansi. Ling Hu Chong berkata dengan emosi, siapa pemimpin aliansi? Jika dia mati untuk Ying, itu akan menjadi langkah maju yang gigih, sama sekali tidak perlu memikirkannya.
Tapi seperti biasa, cukup memikirkan ide ini di dalam hati saya sendiri, dan saya tidak perlu mengumumkannya kepada orang lain, tetapi sekarang saya ingin berusaha sebaik mungkin untuk tampil penuh kasih sayang, agar orang lain tidak menertawakan Ying-Ying. Ketika Kun Hao mendengar ini, dia bahkan lebih lega, dan merasa bahwa wanita suci itu memperhatikan orang ini dengan baik. Pria tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum, ternyata Tuan Linghu memang seorang pahlawan dengan cinta dan kebenaran. Jika seperti yang dikabarkan di Jianghu bahwa Tuan Linghu tidak ikut campur dan mengabaikannya, itu akan membuat semua orang merasa kedinginan. Linghu Chong berkata, dalam beberapa bulan ini, saya telah kehilangan tangan saya dan terjebak dalam sangkar. Saya tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya merindukannya siang dan malam, dan rambut saya menjadi abu-abu. Ayo, hormati semua orang temanku. Saya dengan tulus berterima kasih atas kontribusi Anda kepada wanita suci. Berdiri sambil berbicara, dia mengangkat gelasnya dan meminumnya. Kun Hao juga melakukannya. Linghu Chong berkata, Pak Tua, Anda mengatakan bahwa banyak teman yang bersaing untuk posisi pemimpin, yang sangat merusak perdamaian. Kita harus buru-buru menghentikannya segera. Pria tua itu berkata, tepat. Su Qianqiu dan burung hantu malam sudah bergegas pergi, kita juga akan pergi. Linghu Chong berkata, aku tidak tahu di mana semua orang. Orang tua itu berkata, kita semua akan bertemu di Huang Baoping. Linghu Chong berkata, Huang Baoping. Si putih pria tua berjanggut berkata, di sebelah barat Xiangyang Gunung Jingshan. Linghu Chong berkata, ayo cepat makan dan minum, dan segera pergi ke Huang Baoping. Kita telah minum selama 3 hari 3 malam. Kalian semua bekerja keras dan minum dengan bebas. Setelah membunuh Linghu Chong, dia hidup kembali. Di masa depan melihat bibi suci, saya harus mengaku. Petik 2. Kelompok pahlawan tertawa dan berkata, Tuan Linghu bisa minum seperti lautan. Saya khawatir jika kita berjuang selama 3 hari 3 malam, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Linghu Chong berjalan berdampingan dengan lelaki tua itu. Ditanya, apakah penyakit Lingai sudah sembuh total? Lelaki tua itu berkata, terima kasih Anda untuk perawatan Anda. Meskipun dia tidak terlalu baik, untungnya dia tidak terlalu buruk. Lalu bertanya, semua teman saya mengatakan bahwa bibi suci memiliki kebaikan yang besar kepada Anda semua. Saya benar-benar tidak mengerti alasannya. Bagaimana dapatkah bibi suci menyampaikan kebaikannya kepada begitu banyak teman di dunia pada usia muda? Pria tua itu berkata, Tuan muda bukanlah orang luar. Awalnya, tidak perlu menyembunyikannya, tetapi semua orang bersumpah kepada wanita suci untuk tidak mengungkapkan rahasianya. Mohon maafkan saya, Tuan. Linghu Chong mengangguk dan berkata, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, jangan katakan itu. Orang tua itu berkata, di masa depan, orang suci Nona akan memberitahu Tuan muda secara pribadi, bukankah itu sangat bagus? Linghu Chong berkata, saya harap hari ini akan segera datang. Kun Hao bertemu dengan 2 kelompok pahlawan di jalan, dan mereka semua pergi ke Huang Baoping. Lebih dari 100 orang. Hari sudah gelap ketika Kun Hao tiba di Huang Baoping, dan tempat berkumpulnya semua pahlawan berada di hutan belantara di sebelah barat Huang Baoping. Masih di luar Liksu, sudah ada keributan orang, ada yang berteriak dan memaki, ada yang berteriak. Linghu Chong bergegas maju. Di bawah sinar rembulan, dia melihat sebuah halaman rumput yang dikelilingi pegunungan, dipadati oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, setidaknya ada 1 atau 2 ribu orang. Hanya 1 orang yang berkata dengan lantang, pemimpin, karena Anda telah dipanggil dengan kata, Tuan, tentu saja Anda harus menjadi 1 orang. Jika Anda berenam ingin menjadi pemimpin, maka Anda harus menjadi pemimpin seperti apa? Orang lain berkata, kami berenam adalah pemimpinnya. 1 orang adalah 6 orang. Kalian semua mendengarkan perintah 6 saudara laki-laki saya, dan 6 saudara laki-laki saya akan menjadi pemimpin aliansi. Jika Anda tetap berbicara, aku akan mencabikmu menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Linghu Chong tidak perlu melihatnya, jadi dia mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari 6 dewa lembah persik, tetapi ke-6 saudara laki-lakinya memiliki suara yang mirip, tetapi itu adalah tidak mungkin untuk mengatakan yang mana dari mereka itu. Dia ditakuti oleh orang itu sebelumnya, dan dia tidak berani berbicara lagi. Tapi para pahlawan jelas tidak puas dengan 6 dewa lembah persik, ada yang berteriak dan memaki di kejauhan.
ada yang bersembunyi di kegelapan dan tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang melempar batu dan pasir, membuat kekacauan. Peach Blossom Immortal berteriak keras, siapa yang melempariku dengan batu? Seseorang berkata dalam kegelapan, itu orang tuamu. Peri bunga persik berkata dengan marah, apa? Kamu adalah orang tua kakak laki-lakiku, artinya, orang tua. Ada yang bilang, belum tentu. Seketika ratusan orang tertawa serempak. Peach Blossom Immortal bertanya, mengapa tidak? Orang lain berkata, saya juga tidak tahu tentang itu. Saya hanya punya satu anak laki-laki. Peach Root Immortal berkata, kamu hanya punya satu anak laki-laki, apa hubungannya dengan saya? Yang lain dengan suara kasar tertawa keras, dia berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu, kemungkinan besar ada hubungannya dengan saudaramu. Tao Ganxian berkata, apakah ada hubungannya denganku? Kamu bilang kamu sedikit mirip denganku, keluar dan lihatlah. Pria itu tersenyum dan berkata, apa yang menarik, kamu bisa melihat ke cermin sendiri. Tiba-tiba, 4 sosok melompat dengan cepat dan melompat ke depan, untuk meraih orang itu keluar dari kegelapan. Pria ini tinggi dan besar, beratnya lebih dari 200 kati, dan 4 dewa lembah persik mencengkeram anggota tubuhnya, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keempatnya menangkapnya dan mengambil foto di bawah sinar bulan. Tao Xixian berkata, ini tidak seperti saya, bagaimana saya bisa begitu jelek? Anak ketiga, saya khawatir itu terlihat seperti Anda. Tao Xixian berkata, bah, apakah saya lebih jelek dari Anda? Para pahlawan dunia ada di sini, kenapa tidak tolong komentar? Bab 285. Para pahlawan telah lama melihat bahwa 6 makhluk abadi di lembah persik memiliki fitur wajah yang tidak normal dan wajah jelek. Benar-benar tidak mudah untuk menilai mana yang lebih tampan. Pertemuan akan dipecah menjadi 4 bagian, semua orang gemetar ketakutan, dan tidak seseorang dapat tertawa. Ling Hu Chong tahu temperamen 6 dewa lembah persik, dan jika dia membuat kesalahan, dia akan mencabik-cabik pria kekar itu. Jadi dia berkata dengan lantang, 6 dewa lembah persik, bagaimana kalau membiarkan saya menilai oleh Ling Hu Chong? Dia berjalan keluar dari kegelapan perlahan. Begitu para pahlawan mendengar kata Ling Hu Chong, mereka langsung tergerak, dan lebih dari 1000 pasang mata tertuju padanya. Tapi Ling Hu Chong menatap dewa 4 lembah persik dengan saksama, takut mereka akan mencabik-cabik lelaki besar itu dengan seenaknya, dan berkata, kau turunkan teman ini, jadi aku bisa melihat dengan jelas. 4 dewa lembah persik segera menempatkannya turun. Pria besar ini sangat agung, berdiri di tanah, terlihat seperti menara besi. Dia baru saja lolos dari kematian, tetapi dia ketakutan, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa gemetar di depan umum bukanlah tindakan heroik, tetapi seluruh tubuhnya ingin gemetar, tetapi dia tidak bisa memaksanya. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata untuk menunjukkan wajahnya, jadi dia dengan gemetar berkata, aku. Ling Hu Chong melihat dia sangat ketakutan, tetapi raut wajah pria ini benar, dan dia berkata kepada 6 peri di lembah persik, 6 Peach bersaudara, penampilanmu benar-benar berbeda dari teman ini, tapi kamu jauh lebih tampan darinya. Immortal Taozi tinggi dan tinggi. Immortal Taozi memiliki anggota tubuh yang ramping, Immortal Taoye memiliki alis yang indah, dan Immortal Peach Blossom, yang ini memiliki mata seperti bintang terang, dan Immortal Taoshi penuh energi. Siapapun yang melihat mereka akan segera tahu bahwa mereka adalah 6 pahlawan yang memperjuangkan kebenaran. Seorang pahlawan berwajah giok, seorang pemuda tampan, pria parubaya yang tampan ini. Semua pahlawan tertawa ketika mereka mendengar ini. 6 dewa lembah persik bahkan lebih senang. Orang tua itu telah menderita dari 6 bersaudara ini, dan tahu bahwa mereka tidak mudah dikacaukan. Jadi dia mengikuti dan berkata, menurut pendapat saya, melihat ke seluruh dunia, ada banyak pahlawan di dunia, dan ketika itu datang untuk penampilan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tao Guliu. Abadi, Kun Hao mengikutinya, dan beberapa berkata, tidak hanya tampan, itu juga romantis. Beberapa berkata, Pan An mundur, Song Yu bersedia untuk sujud. Beberapa berkata, pria tampan dari yang pertama hingga ke-6 di dunia seni bela diri harus dihitung sebagai 6 dari mereka. Tuan Ling Hu dapat menduduki peringkat ke-7 paling banyak. 6 dewa lembah persik tidak tahu bahwa semua orang mengolok-oloknya, tetapi mereka benar-benar memujinya dengan tulus, dan tertawa lebar. Tao Xixian berkata, ibuku berkata bahwa kami berenam jelek, jadi itu salah. Seseorang tertawa dan berkata, tentu saja tidak.
kamu hanya 6, bagaimana kamu bisa jelek? Seseorang berkata dengan lembut, dalam selain orang tua mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang menutup mulutnya. Pria tua itu berkata dengan lantang, teman-teman, semuanya sangat beruntung. Tuan Linghu akan pergi ke Shaolin sendirian untuk menjemput wanita suci. Dia menemui kami di jalan dan mendengar bahwa semua orang ada di sini, jadi dia datang ke berdiskusi dengan semua orang ketika datang ke keindahan penampilan, wajar untuk menghitung 6 dewa lembah persik. Ketika para pahlawan mendengar ini, mereka semua tertawa lagi. Pria tua itu menjabat tangannya berulang kali, dan melanjutkan di tengah tawa semua orang, tetapi peristiwa besar pergi ke Shaolin dan menjemput wanita suci tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Menurut pendapat saya, kita semua mengabadikan Tuan Linghu sebagai pemimpin aliansi, dan minta dia untuk memimpin. Situasi keseluruhan, beri perintah, semua orang patuh, bagaimana menurutmu? Semua orang di kelompok pahlawan tahu bahwa Senggul terjebak di Shaolin karena Linghu Chong. Materi telah menimbulkan sensasi di dunia, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam di hadapan wanita suci, dia harus dianggap sebagai tuan. Jadi ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, ada gemuruh, sorak-sorai, dan banyak orang bertepuk tangan. Peach Blossom Immortal tiba-tiba berkata dengan suara aneh, ayo kita pergi untuk menyelamatkan Nona Ren, dan jika kita menyelamatkannya, dia akan menjadi istri Linghu Chong. Linghu Chong semakin malu, jadi dia tidak punya pilihan selain diam. Tao Yexian berkata, dia mendapatkan seorang istri lagi dan menjadi pemimpin aliansi, yang terlalu murah baginya. Kami pergi untuk membantunya menyelamatkan istrinya, tetapi pemimpin meminta kami 6 bersaudara untuk melakukannya. Tao Genxian berkata, tepat. Kecuali dia lebih baik dari dia kami, tapi itu masalah yang berbeda. Tiba-tiba, keempat dewa akar persik, batang persik, cabang persik, dan buah persik mencengkeram anggota tubuh Linghu Chong dan mengangkatnya ke udara. Mereka berempat menyerang terlalu cepat, dan tanpa peringatan apapun, mereka menangkapnya begitu mereka menginginkannya, tetapi Linghu Chong tidak dapat mengelak tepat waktu. Semua pahlawan berseru serempak, tidak mungkin, lepaskan. Tao Yexian berkata sambil tersenyum, jangan khawatirkan semuanya. Kami tidak akan pernah menyakiti hidupnya, selama dia menjadikan keenam saudara kami sebagai pemimpin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, 4 abadi Peach Root, Peach Grit, Peach Brand dan Peach Sea berteriak aneh bersamaan, buru-buru melemparkan Linghu Chong ke bawah, dan berteriak, ah, kamu, sihir apa yang kamu gunakan? Ternyata saudara Linghu Chong berpisah ditangkap oleh keempat orang itu. Aku sangat takut keempat orang itu bodoh dan melakukan segala macam hal aneh. Jangan benar-benar memisahkan diri, dan gunakan bintang menyerap Dava dengan segera. 4 dewa lembah persik hanya merasa bahwa energi internal mereka bocor keluar dari telapak tangan mereka. Semakin mereka menggunakan kungfu untuk melawan, semakin cepat energi internal mereka keluar, mereka ketakutan, dan segera melepaskan tangan mereka. Linghu Chong menegakkan punggungnya dan berdiri tegak. Immortal Tao Ye dengan cepat bertanya, apa? Immortal Tao Gen dan Immortal Tao Shi berkata bersama-sama, ini, kungfu Linghu Chong sangat aneh, kita tidak bisa menangkapnya. Immortal Tao Gan berkata, bukannya kita tidak bisa tangkap dia, tapi tiba-tiba, aku tidak ingin menangkapnya lagi. Para pahlawan bersorak keras, dan mereka semua berkata, 6 dewa lembah persik, apakah kamu yakin kali ini? Tao Gen Immortal berkata, Linghu Chong adalah teman baik dari 6 saudara kita. Linghu Chong adalah lembah persik 6 dewa. 6 dewa lembah persik adalah Linghu Chong. Ketika Linghu Chong menjadi pemimpin aliansi, dia akan menunggu 6 dewa persik lembah untuk menjadi pemimpin aliansi. Bagaimana bisa ada ketidakpuasan? The Tao Hua Immortal berkata, apakah ada alasan di dunia untuk menolak menerima diri sendiri? Bukankah itu terlalu rendah hati? Anda bertanya Anda terlalu bodoh melihat ekspresi dari 6 dewa lembah persik. Para pahlawan menduga bahwa mereka diam-diam menderita kerugian ketika menangkap Linghu Chong barusan. Mereka hanya ingin menyelamatkan muka dan menolak untuk mengakuinya, meskipun mereka tidak mengerti alasannya. Mereka semua tertawa dan bersorak. Linghu Chong berkata, semuanya, kali ini mari kita sambut Bibi Suci, dan selamatkan banyak teman yang terjebak di kuil Shaolin. Kuil Shaolin adalah Taisan Beidou dalam seni bela diri. 72 keterampilan unik Shaolin telah terkenal di seluruh dunia selama ratusan tahun. Kami tidak dapat bersaing dengannya, tetapi kami memiliki banyak orang. Selain lebih dari 1000 pahlawan di sini,
masih banyak pahlawan. Bahkan jika seni bela diri kami tidak sebagus Shaolin Biksu dan murid untuk saat ini, jika 10 dari mereka melawan 1, kita akan selalu menang. Benar, semua orang berteriak, ya, iya. Mungkinkah biksu di kuil Shaolin benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 tangan? Ling Hu Chong berkata lagi, tetapi meskipun para master dari kuil Shaolin memelihara wanita suci itu, mereka tidak mempersulitnya. Para master di kuil semuanya ada biksu terkemuka yang penuh belas kasih dan hormat. Bahkan jika kita menghancurkan kuil Shaolin, saya khawatir para pahlawan di dunia akan mengatakan bahwa kita mengandalkan banyak orang untuk menang, dan kita bukan pahlawan. Oleh karena itu menurut saya, kita harus memberi hormat terlebih dahulu sebelum berperang. Jika dapat dikatakan bahwa kuil Shaolin telah memberi jalan dan tidak akan membuat masalah bagi Bibi Suci dan teman-teman lainnya, untuk menghindari pertengkaran, itu bagus sekali. Su Qianqiu berkata, kata-kata Tuan Ling Hu adalah apa yang saya inginkan. Jika Anda benar-benar melakukan sesuatu, akan ada banyak korban di kedua sisi. Apa kesenangannya? Su Qianqiu berkata, karena kami menganggap Tuan Ling Hu sebagai pemimpin, dan dia memberi perintah, semua orang harus patuh. Tao Gengxian berkata, benar, kami, 6 Dewa Lembah Persik, akan melakukan tugas memberi perintah. Mendengar bahwa 6 saudara laki-lakinya membuat masalah tanpa alasan, dan menghalangi bisnis, para pahlawan tidak bisa tidak merasa kesal. Banyak dari mereka menekan tangan mereka pada gagang pisau mereka, dan ketika Ling Hu Chong memberi isyarat, mereka akan memotong 6 orang itu menjadi beberapa bagian. Tidak peduli seberapa bagus bela diri mereka, keterampilan seni adalah, lagi pula, itu tidak bisa menghentikan lusinan orang untuk menyerang dengan pedang. Su Qianqiu berkata, apa yang dilakukan pemimpin? Secara alami, dia memberi perintah. Jika dia tidak memberi perintah, pemimpin macam apa dia? Kata, Tuan, artinya memberi perintah. Peach Blossom Immortal berkata, jika begitulah, mari kita beri perintah saja. Panggil dia dengan kata, Meng, tanpa kata, Tuan. Tao Yexian menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat canggung memanggilnya dengan kata, Meng. Tao Ganxian berkata, menurut pendapat saya, hanya karena kata, Meng canggung, Anda dapat memisahkannya dan menyebutnya, darah cerah. Tao Zixian berseru, salah, salah. Pisahkan kata, Meng, dan di sana tidak ada kata untuk, darah, di bawahnya, satu kurang dari karakter untuk, darah. Karakter apa itu? Keenam Dewa Taogu tidak tahu kata, hidangan, untuk perkakas, dan para pahlawan membiarkan mereka membodohi mereka, sendiri, dan tidak ada yang menunjuk. Tao Ganxian berkata, jika kurang sedikit, itu masih darah. Ini seperti saya memotong Anda dengan pisau, lukanya dalam, dan ada banyak darah, meskipun darah. Jika saya peduli dengan persaudaraan, lukanya ringan dan darahnya sangat sedikit. Meskipun lebih sedikit, itu tetap darah. Tao Zixian berkata dengan marah, kamu memotongku. Meskipun kamu memotongku dengan ringan, itu bukan karena persaudaraan. Mengapa kamu potong saya? Tao Ganxian berkata, saya tidak memotongnya, dan saya tidak memiliki pisau di tangan saya. Peach Blossom Immortal berkata, bagaimana jika Anda memiliki pisau di tangan Anda? Mendengar bahwa mereka semakin jauh, para pahlawan tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Diam, semua orang mendengarkan perintah pemimpin. Tao Zi Immortal berkata, dia memerintahkan dan memerintah, jadi mengapa diam? Bersambung.